Pelatihan auditor halal memang melelahkan, tap- Cakep. Cakep. tapi semangat harus terus dipertahankan. Mantap. Cakep. Semangat terus ya. Insya Allah bisa jadi ya apa yang Bapak Ibu nanti lakukan, eh, apa namanya, dedikasinya itulah yang nanti bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, jadi apapun ya, untuk mendapatkan ridho Allah, kecintaan Allah kita laksanakan ya. Baik Bapak Ibu, kita sampai ke kriteria yang ke berapa? Tiga ya. Setelah kriteria satu, komitmen dan tanggung jawab. Kemudian kriteria SJPH yang kedua, bahan. Sekarang kita masuk ke kriteria yang ketiga, yaitu proses produk halal. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terkait proses produk halal diatur di ketentuan yang ketiga, kriteria yang ketiga ini. Secara definisi, proses produk halal atau yang disingkat dengan PPH, saya sempat pernah ini sampai pingin ketawa gitu ya. Ketika sudah lulus pelatihan, saya tanya PPH apa, jawabannya itu gaji honor. Dan apalagi itu ya, jadi PPH bukan yang pajak penghasilan ya, tapi di sini adalah proses produk halal. Memang sama istilahnya singkatannya PPH. Tapi kita nggak begitu ya, Bapak Ibu nggak gitu kan ya. Gitu ya. Jadi definisi dari PPH itu adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk. Meliputi apa? Meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, proses pengemasan, proses pendistribusian, penjualan sampai penyajian produk. Jadi tidak titik kritis tidak hanya pada bahannya saja Bapak Ibu, tapi titik kritis kehalalan produk juga bisa berasal atau bisa pada proses pengolahannya, pada proses pengemasannya, atau pada proses penyajiannya. Ini bisa menjadi tahapan yang menjadikan potensi ketidakhalalan produk. Gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Ada 7 tahapan proses produk halal, mulai dari penyediaan bahan sampai penyajian produk. Untuk masing-masing pelaku usaha tidak semuanya ada tahapan ini. Kita harus menyesuaikan dengan ruang lingkup dan proses bisnis di usaha, pelaku usaha tersebut. Bisa jadi kalau misalnya logistik ya berarti hanya penyediaan bahan, penyimpanan dan pendistribusiannya saja, tidak ada proses pengolahan. Atau mungkin ada pengemasan karena ada proses pengemasan kedua setelah sebelum mereka mendistribusikan. Jadi ini disesuaikan ruang lingkupnya, disesuaikan proses bisnisnya. Baik, untuk proses produk halal, kriteria yang ketiga ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah lokasi dan tempat usahanya. Yang kedua, peralatan dan perangkat proses yang digunakan. Dan yang ketiga, barulah prosedur PPH-nya, yaitu yang meliputi aktivitas kritis pada saat produksi, termasuk jika ada produk yang tidak sesuai kriteria halal itu harus ditangani dengan baik. Ini ada di prosedur. Nah, terkait lokasi tempat dan alat, ini ada ketentuannya Bapak Ibu. Yang pertama, memisahkan lokasi tempat dan alat proses produk halal dan proses produk yang tidak halal. Jika ada 2 produk dalam suatu wilayah atau dalam suatu tempat gitu ya, maka ini tidak diperbolehkan, harus dipisahkan gitu ya. Alatnya, tempatnya harus dipisahkan, tidak boleh sharing. Kemudian yang kedua, harus dijaga kebersihan dan higienitasnya. Bebas dari bahan haram, bebas dari najis gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengaudit, nanti Bapak Ibu lihat kondisi yang ada di tempat pelaku usaha. Apakah ada potensi untuk terjadinya najis ataukah tidak? Gitu ya. Jadi harus ada pest control yang benar, kemudian harus tertutup gitu ya, semua plafonnya tertutup. Kalau misalnya ada lubang tikus atau ada plafon yang terbuka itu harus diperbaiki karena itu merupakan potensi terjadi kontaminasi dari kotoran hewan. Tikus bisa masuk, kecoak bisa masuk dan seterusnya.
gitu ya. Dan juga dilihat apakah ada hewan yang berkeliaran, gitu ya, dekat dengan peternakan ataukah tidak. Apalagi peternakan babi itu nggak boleh. Nah, kalau untuk pemisahan lokasi itu hanya pada lokasi penyembelihan. Jika ada penyembelihan hewan halal dan tidak halal, itu lokasinya harus berbeda. Jadi gedungnya terus terpisah, alamatnya harus terpisah. Ini untuk proses penyembelihan. Lokasi itu harus dipisahkan secara fisik antar rumah potong. Jadi ada rumah potong hewan halal dan tidak halal itu tidak boleh berada dalam satu lokasi yang sama. Dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 meter. Ini untuk mencegah lalu lintas orang, lalu lintas alat dan produk antar rumah potong, gitu ya. Kemudian dipastikan tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, debu, dan kontaminan lain. Jangan sampai kemudian ada fasilitas penanganan limbah yang dilakukan secara bersama antara rumah potong hewan halal dan tidak halal harus terpisah. Kemudian konstruksi dasar bangunannya dilihat harus bisa mencegah terjadinya kontaminasi, harus punya pintu yang terpisah. Ini sama dengan sistem mutu yang lain ya. Di HACCP itu juga harus punya pintu yang terpisah antara bahan dan produk. Kalau ini antara hewan potong yang masuk gitu ya, yang masih hidup dan juga pintu untuk keluarnya karkas dan daging itu harus terpisah. Setelah itu kalau terkait tempat ya mulai dari pemisahan, mulai dari penampungan hewan sampai penyembelihan, pengulitan, penanganan karkas sampai penanganan limbah itu harus terpisah jika ada proses penyembelihan hewan halal dan tidak halal. Terkait peralatan juga demikian untuk RPH tidak boleh menggunakan alat secara bergantian antara memotong atau menyembelih hewan yang tidak halal dan yang halal. Harus terpisah. Setelah digunakan, peralatan ini kan akan dicuci ya. Nah, proses pencuciannya itu juga harus dipisahkan sarana pembersihannya. Jadi wastafelnya beda, sarana pembersihan keran-kerannya beda. Setelah itu, setelah bersih, maka peralatan ini akan disimpan atau dipelihara. Maka tempat penyimpanan, tempat pemeliharaan alat juga harus dipisahkan. Tidak boleh dijadikan satu. Nah, ketentuan pemisahan tempat ketika proses produk halal untuk pengolahan yang lain, mulai dari tempat pengolahan. Jika ada pengolahan antara produk halal dan tidak halal, itu harus dipisahkan mulai dari proses penampungan bahannya, penimbangannya, pencampuran sampai proses akhir. Itu harus dipisahkan tempatnya, tidak boleh bersama tempat. Dalam satu tempat itu nggak bisa. Misalnya di resto ya, Bapak Ibu mau mengaudit resto, restonya juga menyajikan misalnya minuman keras, dia nggak boleh dijadikan menjadi satu, gitu. Kemudian tempat penyimpanan juga begitu, gudangnya harus terpisah jika ada produk halal dan tidak halal. Kemudian tempat pengemasan. Jadi kalau misalnya ada rumah sakit, misalnya rumah sakit non-muslim gitu ya, juga menyajikan produk yang tidak halal, maka ketika sudah tempat pengolahnya dipisah, kemudian waktu pengemas, bahan pengemasnya dan sarana pengemasnya jadi satu, tempat wrappingnya satu. Nah, itu nggak bisa, harus terpisah gitu ya. Kemudian tempat pendistribusian juga demikian. Jika ada produk halal dan tidak halal, itu harus dipisahkan mulai sarana pengangkutan, transportasinya itu juga harus dipisahkan. Kalau ada jasa penjualan, tempat penjualannya pun itu harus terpisah jika ada produk halal dan tidak halal. Jadi mulai dari sarana penjualan sampai proses penjualannya itu juga harus terpisah. Ini ada teman saya yang cerita di BSD itu ya. Itu ada sudah tempat penjualan, toko penjualan itu sudah dipisah nih, kasirnya bagus, sudah dipisahkan, sarananya juga sudah dipisahkan, rak-raknya ya, itu juga sudah dipisahkan karena mereka juga menjual ternyata produk yang tidak halal juga. Nah, tempat penyajian yang ini yang ditanyakan sama Pak Tito tadi, ini juga harus dipisahkan jika memang ada yang menjual produk yang tidak halal gitu ya. Kalau Pujasera ada outlet yang jual produk halal dan yang tidak halal. Jadi satu, itu nggak bisa, tempatnya harus berbeda, mejanya terpisah. Kemudian sarana penyajian produk, mulai dari piring, gelas, sendok, troli untuk membawa makanannya, itu juga harus terpisah. Proses penyajiannya, pencuciannya pun harus terpisah. Setelah dicuci, dibersihkan, disimpan, itu juga harus terpisah, gitu ya. Maka dari itu saya itu pernah ya, dari Jogja gitu ya, pulang. Nah itu lewat perbatasan
antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu masih banyak warung yang jual sate kambing dan sate biawak. Pernah lihat nggak Bapak Ibu? Nah itu saya nggak mau masuk itu karena saya sudah tahu ilmu ini, sudah tahu ya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu ya berarti jangan masuk ya, karena pasti akan sharing ya, sharing fasilitas dengan sate biawak, dengan peralatan yang memproses atau memproduksi sate biawaknya. Saya nggak akan pernah masuk gitu kalau sudah seperti itu. Nah, ini resumenya. Jadi, kalau untuk PPH, kita harus pastikan ada pemisahan alat pada tahapan PPH antara yang produk halal dan tidak halal. Jadi, intinya tidak boleh menggunakan alat secara bergantian. Kemudian, jika dibersihkan, sarana pembersihannya itu juga harus berbeda, terpisah. Kemudian, setelah dibersihkan, peralatannya itu disimpan, tempat penyimpanannya pun harus sendiri-sendiri, tidak boleh bersama. Masih green kan Itu. ya? Ada yang bocor? Kemarin ada yang dua attachment itu, Sebentar, ada saya yang cek bawah dulu. nggak bisa dibuka. Ya, Pak Muhammad Iqbal. Oke. Nah, untuk tahapan ini tadi dari awal sampai akhir kan harus terpisah. Ternyata Bapak Ibu, untuk Kepkaban 20 ini masih mengatur pengecualian terkait proses pendistribusian. Jadi, proses pendistribusian produk halal ini boleh dilakukan bersama dalam satu mobil dengan produk yang tidak halal. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang didistribusikan itu adalah bukan produk segar asal hewan, bukan produk segar asal hewan. Jadi kayak misalnya daging sapi dan daging babi, gitu ya. Segar itu nggak boleh diangkut dalam mobil yang sama. Atau produk olahan hewan yang sudah dibekukan. Jadi misalnya bakso sapi dan bakso babi yang sudah di frozen. Ini nggak boleh dijadikan satu. Karena tadi kita sudah paham ya terkait najis. Jadi najis itu kalau kita bersentuhan dengan najisnya itu salah satunya basah atau kedua-duanya basah. Misalnya nih, mausanya ini najis ya, ada najisnya gitu ya. Kemudian tangan saya ini kering, tapi tangan saya basah. Kalau kita bersentuhan, maka hmm, itu jadi mutan najis nih tangan saya gitu ya. Nah, kalau misalnya sama-sama kering baru tidak. Kalau misalnya kedua-duanya basah, eh, najisnya basah, tangan saya kering itu juga mutan najis jadinya gitu ya. Jadi makanya ini tidak diperbolehkan untuk pendistribusian secara bersama. Kecuali produk ini diperbolehkan, tetapi ada syaratnya lagi. Apa syaratnya? Pelaku usaha harus menjamin tidak terjadi kontaminasi silang antar produk yang didistribusikan. Jadi caranya bagaimana? Ya berarti harus ada SOP yang jelas, SOP yang detail, ada penandaan yang jelas, ada pengemasan yang berulang yang bisa mencegah kontaminasi kebocoran, misalnya seperti itu. Atau kemudian ada pencatatan yang jelas gitu ya, pemisahan antar produk supaya tidak terjadi kontaminasi, pencampuran. Itu ya, itu syarat-syaratnya. Nah, ketika Bapak Ibu akan ditugaskan untuk mengaudit logistik, apa yang harus diperhatikan? Kalau logistik kan mungkin kemungkinan bisa semua eh, apa bidang studi ya. Nah, untuk pemastian barang yang dibawa itu harus dipastikan Bapak Ibu bahwa seluruh barang yang dibawa itu harus jelas statusnya. Apakah ini halal ataukah non halal gitu ya. Untuk pemastian status halal untuk barang yang didistribusikan atau yang dikirim. Kemudian harus terhindar dari kontaminasi. Harus dipastikan bahwa perusahaan itu dapat menjamin tidak ada kontaminasi silang antar produk atau barang yang dikelolanya. Kemudian harus dijaga kebersihannya. Jadi pastikan kebersihan di seluruh fasilitas itu harus terjamin karena halal dan bersih itu tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu nanti minta SOP dari logistik tadi, jasa logistik gitu ya. Minta SOP-nya apakah SOP ini bisa dilaksanakan dengan betul atau tidak, review jika perlu ada perbaikan minta untuk diperbaiki.
Kemudian penanganan kontaminasi itu juga harus ada karena kesalahan bisa saja terjadi. Nah, perusahaan harus bisa menangani keadaan yang tidak ideal. Jadi SOP itu kan fungsinya untuk memitigasi segala sesuatu yang kemungkinan terjadi, gitu ya. Termasuk di dalamnya kondisi yang tidak ideal. Jadi Bapak Ibu minta SOP-nya dan kemudian cek implementasi dari SOP yang sudah dibuat. Kemudian ketelusurannya harus jelas. Jadi ada pencatatan, ada informasi terkait semua barang atau produk yang dibawa jelas sejak awal, mulai disimpan, diantar hingga dibongkar muat itu jelas ada informasi dan pencatatannya. Jadi Bapak Ibu untuk logistik ini yang menjadi daftar bahannya itu bukan barang yang dikelola, bukan barang yang dikirim gitu ya, tetapi bahan yang digunakan untuk menjaga atau untuk membuat layanan distribusinya itu berstandar halal. Jadi misalnya yang digunakan untuk proses kebersihan itu sabun untuk mencuci mobilnya, sikat untuk mencuci mobilnya, lapnya itu yang menjadi daftar bahan halal jasa logistik. Ini ini perbedaannya ya antara kita mengaudit barang, kategori barang dan kategori jasa gitu ya. Jadi kan ada dua tadi produk. Produk itu berupa barang dan berupa jasa. Kalau kita mengaudit logistik berarti kita mengaudit jasa pendistribusian, layanannya. Layanannya seperti apa sehingga bisa menjamin apa tidak terjadi kontaminasi dari barang yang dikelola. Itu ya. Jadi kalau misalnya ada pencucian mobil ya pencuciannya mobil harus jelas, harus detail ya, sabunnya yang dipakai apa. Kalau mereka tidak bisa mencuci mobil sendiri ya harus punya mobil pencucian mobil langganan yang tahu mereka menggunakan sabun apa gitu ya. Kemudian kalau misalnya tidak ada pencucian mobil langganan ya misalnya nih ya dicuci ketika mobil itu kelihatan kotor mau atau terkontaminasi najis ketika di perjalanan di tengah perjalanan. Maka kalau seperti itu di apa namanya dibekali supirnya itu dengan sabun yang sudah berstandar halal, sikat yang sudah berstandar sudah kita tahu ini bahannya sintetis ya seperti itu, lap dan sebagainya. Itu ya. Nah, peran auditor halal dalam logistik seperti apa? Nah, auditor halal itu kan mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan logistik ini sudah mematuhi standar halal dan sudah memberikan kepercayaan kepada konsumen yang ingin mengirimkan barangnya, gitu ya. Jadi, pertama yang harus dilakukan verifikasi. Jadi, verifikasi semua proses, semua aspek rantai pasokan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Kemudian identifikasi resikonya, jadi identifikasi potensi resiko kontaminasi dari bahan haram maupun najis dan kemudian bisa memberikan rekomendasi untuk mitigasinya seperti apa. Kemudian men halal ini untuk memastikan kelengkapannya dan keakuratannya itu sudah berjalan dengan baik. Itu kita pentingnya untuk evaluasi dokumen. Jadi mulai dari SOP, formulir, pencatatan itu kita periksa ya. Jadi untuk halal logistik seperti itu. Ya, kita pantau semua prosedurnya, kita review prosedurnya mencukupi ataukah tidak, apakah bisa dipatuhi, seperti ada bukti-bukti yang valid untuk kebersihannya. Nah, terkait sharing fasilitas nih Bapak Ibu. Kalau tadi kita bahas bahwa sharing fasilitas antara produk halal dan produk tidak halal tidak boleh dilakukan. Ya, harus terpisah semuanya. Tetapi dalam hal fasilitas produksi yang digunakan ini dipakai bersama antara produk yang diajukan sertifikat halal, tetapi juga digunakan untuk memproduksi produk yang tidak diajukan sertifikat halal ini bagaimana? Boleh ataukah tidak? Ini dalam PP 42 2024 ini diperbolehkan Bapak Ibu. Asalkan untuk produk yang tidak diajukan sertifikat halal ini kita bisa pastikan tidak berasal dari bahan yang mengandung bahan yang diharamkan gitu ya. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menyampaikan dokumen-dokumen terkait produk yang tidak diajukan sertifikat halal, yaitu meliputi nama produknya, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahannya bagaimana,
dan juga proses pencucian fasilitas produksi yang digunakan secara bersama tadi. Gitu ya. Misalnya nih ada dua produk gitu ya. Yang satu didaftarkan sertifikat halal, yang satu tidak diajukan sertifikat halal. Karena mungkin yang satu ini akan diekspor ke luar negeri dan negara pengimpornya tidak membutuhkan atau tidak menginginkan sertifikat halal dari produk tersebut. Misalnya seperti itu. Nah, ini kan dilakukan dalam satu perusahaan. Nah, ini boleh asalkan yang tidak diajukan sertifikat halal ini memang betul-betul diperoleh diproduksi dari bahan yang haram, bahan yang halal tidak bersentuhan dengan bahan yang haram, gitu ya. Hmm. Ini ada nih auditor halal gitu ya. Ketika sudah lulus tanya masalah ini. Jadi saya tidak menjawab, tapi saya screenshot aja slide ini sudah terjawab seperti itu. Nah, ini ketika tadi kita sudah memperhatikan tiga hal itu ya, tadi kan saya sampaikan PPH, kriteria PPH itu kan ada tiga yang harus diperhatikan. Kriteria proses produk halal, yaitu yang pertama lokasi dan tempat usahanya, kemudian yang kedua adalah peralatannya, dan yang ketiga itu barulah prosedur PPH, prosedur penerapan SJPH-nya. Nah, dalam hal ini, ketentuannya adalah Bapak Ibu, pelaku usaha itu wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH, prosedur pelaksanaan proses produk halalnya, secara tertulis dan terdokumentasi sesuai ruang lingkup SJPH masing-masing di pelaku usaha. Jadi nanti setelah pada saat Bapak Ibu mengaudit, minta semua SOP-nya untuk Bapak Ibu review. Gitu ya. Kalau misalnya perlu ditambahkan ada SOP yang terkait aktivitas kritis ternyata tidak ada, minta untuk dibuatkan. Kemudian Bapak Ibu review. Gitu ya. Nah, untuk prosedur ini, SOP ini meliputi apa saja? Meliputi bahannya, meliputi proses produk halalnya atau PPH, dan juga meliputi produk. Untuk bahan, misalnya ada prosedur pembelian bahan. Misalnya ada prosedur pemeriksaan kedatangan bahan, ada prosedur penyimpanan bahan, dan seterusnya. Kalau terkait proses produk halal, ya berarti harus ada SOP proses produksi, harus ada SOP pencucian fasilitas. Kalau terkait produk, ya berarti harus ada misalnya terkait SOP display produk, SOP penarikan produk, recall produk ya. Kalau untuk produk yang kemudian harus ditarik, nah berarti harus ada prosedur recall. Ini harus dibuat karena untuk tadi ya, untuk memitigasi segala sesuatu yang kemungkinan terjadi. Walaupun itu kondisi yang ideal sekalipun. Jadi itu harus dibuat SOP-nya. Nah, setelah dibuat SOP-nya, pelaku usaha ini harus mensosialisasikan prosedur yang sudah dibuat tadi ke semua pihak yang terkait, terutama untuk pihak yang akan melaksanakan SOP tersebut. Jadi jangan sampai sudah ada SOP-nya tapi nggak tahu personilnya, gitu ya. Dan harus didokumentasikan bukti sosialisasinya. Gitu. Nah, terkait proses produk halal ini pasti menggunakan peralatan tadi ya. Nah, terkait peralatan Bapak Ibu, ini harus pelaku usaha harus bisa menjamin prosedur pensucian peralatan yang terkontaminasi najis, ya. Jadi harus sesuai dengan jenis najisnya. Kalau najis ada berapa ya Bapak Ibu ya? Ada tiga ya. Bu Lilis nih Ada mau jawab. tiga, Bu. Ada tiga. Tiga apa Iya, saja Pak? Najis mau Ada tahu tiga. apa? Mm-mm. Boleh Jo. Oke. Kalau najis muka Fafa apa Bu? Bu Lilis. Yang sedang ya? Yang Muka apa Bu? Fafa? Muhafafa yang eh tunggu. Lupa saya jadinya. Najis ringan. Ya, najis Ringan ya? ringan. Nah, Ya. Nilai kita yang mulai yang ringan dulu ya, kelas ya, ringan dulu. Muhafafa. Mukofafa ringan. Contohnya apa nih? Air Contoh kencing najis. dari anak bayi Ya, yang masih di bawah 2 tahun. laki-laki perempuan Pak? Anak laki-laki. Laki-laki. Jadi kalau perempuan nggak ada ya najis Ya, mukofafa ya, dan najis ya. masuk najis mutawasito nanti kalau perempuan. Gitu ya. Nah, kalau najis mukofafa cara pembersihannya hanya diperciki saja dengan air. Tapi kalau di ruang produksi, ruang proses itu kayaknya jarang ya ada yang seperti itu. Eh, Kecuali kalau yang punya mungkin punya anak gitu ya, punya anak.
bayi laki-laki masih menyusu, tidak makan selain ASI itu bisa terjadi. Tapi yang sering terjadi mungkin najis mutawasitoh nih ya, najis sedang. Najis sedang contohnya apa ya? Apa nih? Bu Lilis mau jawab? Contohnya kayak pakaian yang terkena kotoran dari hewan yang diharamkan. Oke, hewan yang diharamkan berarti bukan najis mutawasitoh Pak nanti. Yang diharamkan itu maksudnya yang selain babi Kotoran, atau anjing ya? kotoran dari hewan yang diharamkan. Benar Iya, nggak? jadi bukan hanya yang diharamkan, Pak. Jadi semua kotoran hewan. Semua kotoran. Oh Heeh, ya, tuh. Jadi kotoran hewan, kotoran manusia, air kencing hewan, air kencing manusia, ada lagi darah gitu ya. Darah itu najis mutawasito. Homer itu najis mutawasito, najis sedang. Kemudian ada lagi apa ya? Misalnya bangkai, bangkai itu ya. Ya, itu najis mutawasito. Ya, jadi kalau najis mughaladzah, najis berat, diingat-ingat Bapak Ibu, itu hanya babi dan anjing dan unsur-unsurnya. Selain itu masuk najis mutawasito. Oke ya. Jangan ragu-ragu nanti kalau pada saat proses asesmen. Najis mughaladzah atau najis berat itu hanya anjing, babi dan unsur-unsurnya. Ya, air liurnya dan seterusnya. Nah, kalau najis mughaladzah itu cara pensuciannya dicuci dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu, atau dengan bahan pengganti yang memiliki daya pembersih yang sama. Ya, jadi bisa nanti digunakan bahan lain. Ini sudah ada banyak di online ya untuk pembersihan pengganti dengan tanah. Jadi salah satunya dengan tanah atau debu. Boleh yang di depan atau boleh yang di tengah. Jadi jangan yang di akhir, gitu ya. Nah, terkait najis mutawasito, jika peralatan itu terkontaminasi najis mutawasito, misalnya terkena kotoran tikus misalnya, itu harus disucikan sesuai najisnya, yaitu dengan menggunakan air. Airnya kalau bisa air yang mengalir, ya, sampai hilang bau, rasa, dan warna dari najisnya. Jadi secara organoleptik hilang. Nah, pertanyaannya sekarang, jika peralatan produksinya itu terbuat dari benda keras, tidak menyerap najis, atau bisa terbuat, misalnya terbuat dari besi atau baja, gitu ya. Kemudian terkena najis mutawasitoh nih, najis sedang. Kalau disucikan itu rusak, gitu ya, dengan air. Gitu ya. Kalau terkena air rusak. Nah, jika seperti itu, Bapak Ibu, maka ketentuannya dapat disucikan dengan menggunakan selain air. Bisa mungkin dengan alkohol, dengan cuka, dan seterusnya. Yang penting adalah bahan pengganti tersebut, bahan selain air itu halal. Yang pertama, yang kedua, bekas najisnya hilang, organoleptik dari najisnya hilang. Baunya, rasanya itu hilang semuanya. Gitu ya, warnanya pastikan hilang. Misalnya dilap dulu dengan tisu, kemudian baru disucikan dengan alkohol non khamr ya, alkohol yang industri seperti itu. Itu diperbolehkan. Nah, ketentuan berikutnya terkait peralatan ini, Bapak Ibu, suatu peralatan itu tetap tidak boleh digunakan secara bergantian antara produk babi dan non-babi, jadi yang najis mughaladzah, meskipun sudah melalui proses pensucian. Jadi kalau misalnya ada supermarket yang besar yang kemudian dia juga menjual produk babi dan produk sapi, gitu ya, tempatnya sudah terpisah, tapi ternyata pisaunya digunakan secara bergantian itu tidak diperkenankan meskipun sudah dilakukan pensucian sesuai kaidah najis mughaladzah. Sudah Bu, ini sudah saya sucikan 7 kali misalnya seperti itu ya. Salah satunya dengan tanah atau debu, tapi tidak bisa diterima hal seperti itu karena ketentuannya tidak boleh, ya harus terpisah, nggak boleh bergantian. Ini mungkin untuk teman-teman yang nanti mengaudit di wilayah-wilayah yang muslimnya minoritas ya. Nah, itu harus jadi strict nih untuk masalah peralatan. Untuk terkait sharing peralatan ini jadi hal yang harus sangat diperhatikan ya. Jangan sampai terjadi sharing karena banyak yang non-muslim gitu ya. Nah, terkait prosedur ini ada contoh SOP penerimaan bahan kering Bapak Ibu. Template untuk SOP ini tidak diatur, tapi secara umum seperti ini untuk SOP-nya.
Kalau misalnya tidak seperti ini tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa review terkait prosedurnya ini sudah sesuai ataukah belum. Nanti di referensi bisa ditambahkan untuk referensi standarnya Kepkaban 20 tahun 2023. Jadi untuk SOP bisa nanti diintegrasikan jika misalnya perusahaan sudah melaksanakan sistem mutu yang lain. Jadi daripada terlalu banyak SOP gitu ya, mereka pusing gitu ya, bisa nanti diintegrasikan. Tinggal dimasukkan klausul-klausul halalnya gitu. Nah, ini implementasi untuk apa namanya SOP tadi dalam sebuah formulir atau sebuah catatan. Ini contoh form pemeriksaan bahan datang. Terkait tadi integrasi ya Bapak Ibu, integrasi itu hanya tidak boleh kalau manual SJBH tetap harus ada ya. Tidak boleh manual HACCP, ya, HACCP misalnya digabungkan dengan manual SJBH itu tidak bisa. Harus tetap sendiri-sendiri. Yang pelaksanaannya yang boleh nanti diintegrasikan gitu. Ini formulir transportasi gitu ya harus jelas di apa namanya dicek gitu ya. Ada pengawasan terkait transportasi, kemudian dibuktikan dengan pencatatan dalam formulir seperti ini misalnya. Ini verifikasi pencucian. Nah, itu terkait proses produk halal. Nah, sekarang kita lanjut ke kriteria produk. Sebelum ke produk, apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Saya ke kolom chat dulu ya, biar enggak ngantuk. Ada yang bertanya? Silakan Bu Santi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Saya apa hanya bertanya ini Bu. Misalnya saat kita di lapangan untuk audit ya Bu, kemudian kita menemukan temuan-temuan. Contohnya misalnya ada tikus berkeliaran atau misalnya peralatan dipakai barengan antara halal dan non halal. Apakah dari hasil temuan itu kita sekedar memberikan saran kepada pihak PU ataukah audit harus dilakukan ulang Bu? Ya, Batasannya sampai mana, Bu? Iya, ya, makasih. berarti harus ada tindakan perbaikannya ya, Bu. Iya. Nah, tindakan perbaikan itu kan tadi sudah saya sampaikan harus diverifikasi. Hmm. Kalau misalnya ada temuan, maka harus ada dituangkan dalam sebuah berita acara atau kalau di LPH itu ada namanya NC report. Di dalam NC report itu nanti ada temuannya apa yang di referensinya apa gitu ya. Maksudnya kalau misalnya terkait tadi peralatan berarti referensinya adalah SJBH kriteria yang ketiga PPH tidak sesuai dengan itu. Kemudian ada akar penyebabnya, Bu. Jadi harus ditentukan akar penyebabnya apa ini. Kalau ada tikus yang berkeliaran misalnya, akar penyebabnya apa? Oh, berarti tidak higienis. Artinya tidak tertutup ini ruangannya, gitu ya. Maka tindakan perbaikannya harus ditutup semua lubang atau tempat tikus bisa masuk. Gitu. Dan harus Ibu verifikasi nih, setelahnya sudah tertutup atau tidak nih, sudah dilakukan tindakan perbaikan atau belum ke pelaku usahanya. Jika memang belum, Ibu belum yakin ini dilakukan ya jangan ini ditutup Bu, temuannya. Tetap harus open. Seperti itu, Bu. Jadi tidak boleh apa kalau nggak salah terakhir kan ada laporan audit itu ya, Bu. Jadi Ya, sebelum kita mengirimkan laporan audit itu harus diverifikasi dulu gitu ya, Bu. iya, tindakan perbaikannya sudah diverifikasi, sudah dilakukan sesuai ataukah belum. Ibu harus yakin. Ya, ya, Itu ya, Bu terima ya. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Pak Gumilang, silakan, Pak. Baik Bu, terima kasih. Izin, mungkin saya ada dua pertanyaan nih Bu. Mungkin yang pertama Bu, jadi misalkan Bu, ada suatu perusahaan makluner gitu ya Bu ya. Eh, itu dia memproduksi suatu produk A gitu misalkan Bu. Nah, kemudian itu sudah disertifikasi halal tuh Bu, produk A. Nah, pada perjalanannya ternyata ada perusahaan B ini Bu, mau OEM produk A tadi dengan merubah hanya label kemasan, kemudian merubah kemasannya aja kan Bu, ya, biasanya yang berubah kalau OEM itu. Nah, itu kira-kira apakah perlu kita audit ulang secara keseluruhan atau cukup di proses pengemasannya saja? Karena takutnya dari pelaku usaha itu komplain Bu, karena pernah ada case juga di LPH ya, itu kalau nggak salah saya pernah dapat info gitu. Si pelaku usaha ini sepertinya keberatan gitu Bu, kalau diaudit ulang lagi secara keseluruhan gitu. Sehingga harapannya kalau bisa apakah bisa diproses pengemasannya saja,
toh produk A tadi sudah disertifikasi halal gitu. Kemudian yang kedua Bu, terkait yang tadi ya Bu ya, sharing facility. Saya ingin menanyakan mungkin yang case-nya ada di jasa distribusi Bu. Mungkin kan nanti misalkan ada perusahaan, misalkan anggaplah apa ya, semacam ekspedisi gitu Bu, misalkan JNE gitu. Dia kan melakukan distribusi, baik itu produk halal maupun non halal tuh Bu. Atau misalkan anggaplah ini UMKM ya Bu ya, jasa distribusi yang UMKM gitu. Secara fasilitas atau truk gitu misalkan gitu Bu, itu kan terbatas banget Bu. Apakah misalkan sharing facility terkait jasa distribusi ini apakah bisa gitu ya Bu ya? Truk itu digunakan tapi misalkan menggunakan sekat atau cukup dengan mensucikan saja gitu atau memang perlu treatment khusus atau memang benar-benar nggak boleh gitu Bu. Mungkin itu aja Bu yang ingin saya coba tanyakan Bu. Ya, terima kasih Pak Gumilang pertanyaannya. Yang pertanyaan yang pertama, nah ini mungkin terjawab di sini ya Pak. Untuk Mm-mm. yang warna oranye Pak. Mm-mm. Untuk produk yang dikemas ulang atau repack dan yang relabel atau yang dilabel ulang. Ini dapat diajukan untuk disertifikasi dengan syarat produk yang mau di-repack atau dilabel ulang ini sudah memiliki sertifikat halal BPJPH, gitu ya. Dan atau yang termasuk produk yang positive list atau misalnya produk yang dikemas itu adalah produk yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Jadi bisa Pak, nanti tinggal dilihat proses pengemasannya, gitu ya. Hmm. Seperti itu ya Pak Gumilang. Kemudian Karena eh, waktu itu Bu izin pernah ya. ada case dari ada LPH lain gitu ya Bu ya, meminta untuk audit full, nah sehingga pelaku usahanya ini keberatan gitu, berarti tidak wajib ya Bu ya sebetulnya Bu ya, Ya kalau sesuai Kepkapen 20 ini saja Pak yang kita pegang. pengemasannya saja Bu Ya, ya. kemungkinan ya kalau saya mungkin ini mau audit full eh, ada eh, apa yang namanya sesuatu yang harus mereka dipastikan lagi gitu dari Hmm. LPH-nya. Karena kan LPH akan melaporkan itu kan harus secara keseluruhan ya Pak. Mungkin mereka tidak yakin sehingga harus bisa mengaudit lagi secara keseluruhan. Itu Hmm. Pak. Tapi Ya, kalau baik. secara ketentuan ya seperti ini yang sudah saya sampaikan tadi sesuai KPK-nya. Hmm. Itu Baik, ya baik, Pak. Heeh. baik Bu. Baik, terkait jasa distribusi. Nanti saya buka lagi ya slide-nya untuk jasa distribusi. Misalnya jasa JNT atau JNT, ini Nah, nyebut merek namanya ya. apa ya? JNT Kalau atau motor akselerasinya kurang. sebentar ada yang Biasa biasa udah banyak bocor. yang dibuka aplikasinya, Pak. Nah, kalau gitu sih. Bentar, Udah saya banyak. cari dulu. Ini kan biasa. Karena aplikasi banyak yang buka. Kamu tutup salah Bilang satu. sih Ini kebuka berapa? Berapa banyak ini? Pak Iqbal. Oke, sudah. Saya eh, nonaktifkan nih mikrofonnya. Kalau jasa distribusi, Bapak Ibu, ini ketentuannya seperti ini. Kalau tadi JNT atau JNE atau yang lain gitu ya, atau UMKM. Kecuali yang didistribusi, kecuali bukan ini produknya, produk segar asal hewan atau produk olahan hewan yang dibekukan, masih diperbolehkan untuk didistribusikan secara bersama. Ya, jadi produk-produk kering gitu ya. Namun, Bapak Ibu ketika melakukan audit ini, Bapak Ibu harus pastikan bahwa pelaku usahanya bisa menjamin tidak terjadi kontaminasi silang antar produk yang dibawa, gitu, yang dikelola, gitu ya. Oke, baik. Misalnya nih, Bapak Ibu harus lihat nanti SOP-nya, harus ada penandaan yang jelas nih antar produk yang didistribusikan. Jadi tidak apa namanya, ada pencatatan, ada identitas dari produk tersebut, kemudian ada pencatatan gitu ya, supaya nanti tidak terjadi kontaminasi silang, tidak bercampur. Kemudian pengemasannya harus bagus gitu ya. Mungkin ada pengemasan ulang. Jadi makanya kalau ada di jasa distribusi yang menjadi bahannya, yang ditulis dalam daftar bahan itu adalah bahan yang kemudian bisa mendukung atau bisa menjamin bahwa jasa yang diberikan itu memang sudah berstandar halal. Ya tadi misalnya ada bahan pengemas ulang, bahan pengemas tersier atau sekunder gitu ya yang sudah berstandar halal. Itu ya Pak. Berarti Bu izin kalau misalkan produknya hewan walaupun disekat gitu nggak boleh juga Bu ya, walaupun secara lokasi kan seperti ada misalkan kadang tuh kan ada yang ditaruh kulkas di dalam gitu misalkan Bu.
khusus gitu itu tetap nggak bisa Bu ya, Bu. Truknya Bu ya, bukan Ya, truknya nggak boleh nih Pak. nggak Kita boleh Bu ya. iya, kita konsisten dengan ini ya, gitu. Oke baik Bu, Kayak baik gitu Bu. Pak. Karena Jadi kan sempat ada yang begitu Bu, kayak misalkan obat itu kan ada yang dia vaksin dan juga obat biasa tuh Bu, kadang dicampur untuk cold chain kan Bu. Cuman untuk vaksin dikasih kulkas khusus gitu. Nyata itu nggak boleh gitu ya Bu ya, untuk ya case itu. pokoknya bukan ini ya, bukan ini, bukan yang di nomor satu ini produknya, Mm, yang mm, diangkut itu ya. mm, 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 Kalau vaksinnya itu produk olahan hewan yang dibekukan, nah, ini termasuk nggak ya vaksin? Misalnya ada mm, vaksin yang haram, ada unsur babi, nah itu harus mm. diteliti Nah lagi, gitu. gitu Nah ya. itu Bu. Biasanya kan ada yang gitu ya Bu. Nah, kalau memang kan ini kalau yang dibekukan tuh artinya kan basah ya Pak. Kalau produk kering itu masih bisa. Kan kita harus tahu prinsip mutanajis ya. Kalau jadi mutanajis itu ketika salah satu ini basah atau kedua-duanya basah. Kalau kering ini tidak jadi mutanajis, gitu ya. Kalau tangan kita menyentuh kotoran, tangan kita basah, kotorannya kering, kita jadi mutanajis nih, jadi najis nih tangan kita, terkontaminasi najis. Tapi kalau misalnya nanti tangan kita kering, tapi najisnya di basah ya sama saja. Toh kedua-duanya basah, gitu. Karena ini Baik. frozen ya, produk yang dibekukan ya, Mm, mm. ini basah, jadi titik kritisnya tinggi, Oh, baik Bu. gitu ya Pak. Baik Bu, makasih Ya, Bu. sama-sama. Untuk selanjutnya, Pak, bentar saya lihat dulu. Bu Andini ya? Baik Bu Dewi, terima kasih izin bertanya Bu. Jadi ada kaitan antara lokasi sama regulasi yang tadi dijelaskan tadi siang ya Bu ya. Jadi Mm-mm. saya mau tanya sejauh mana sih positif list ini bahan-bahan ya maksudnya bisa langsung diterima gitu Bu. Jadi misalnya kalau misalnya ada kasus bahwa ada eh, bahan baku gitu. Kita lewat sebuah kebun, ibaratnya yang area-areanya mohon maaf yang non muslim gitu ya Bu ya. Di situ ada kayak peternakan babinya, anjing berkeliaran, segala macam dan itu di kebun-kebun sayur. Kemudian kebetulan juga kita mengaudit tempat yang bahan bakunya diambil dari area sekitar gitu, sayur-sayurannya. Nah, itu apakah bisa menjadikan risiko lagi atau tetap berdasarkan regulasi langsung otomatis itu diterima gitu Bu. Begitu juga dengan yang tadi Ibu sebutkan dengan air sumur gitu ya Bu ya. Misalkan kalau misalnya air sumur itu terlalu dekat jaraknya dengan septic tank atau bagaimana, itu juga kan termasuk ke dalam najis gitu ya Bu untuk apa kotoran manusia. Nah, untuk yang tadi sayuran itu apakah cukup dibilaskan, disucikan saja itu otomatis bisa digunakan sudah suci atau bagaimana? Baik, terima kasih. Ya, baik, Bu. Jadi, untuk positif list tadi, itu kan bahan yang dikecualikan dari sertifikat halal ya, Bu. Tetapi ketika diproses lagi, misalnya pada saat pendistribusian dan sebagainya, supaya tidak terkontaminasi dari bahan haram atau najis ketika proses pendistribusian, berarti harus ada prosedur untuk mencegah kontaminasi adanya kontaminasi dari bahan haram ataupun najis, ya. Harus ada proses nanti prosedur pencucian. Jadi harus dibuat SOP atau prosedur ketika proses bahan itu datang, diperiksa, proses pemeriksaan bahan, kemudian proses pencucian bahan sebelum bahan ini diproses lebih lanjut. Jadi Ibu harus cek gitu ya. Kalaupun itu misalnya tidak jauh dari peternakan babi pun juga harus tetap sama ya Bu. Tetap harus ada SOP-nya, apalagi nanti melewati suatu wilayah yang kemungkinan titik kritis kontaminasinya tinggi. Harus diberikan apa namanya pengelolaan sebelumnya, dicuci, dipastikan bersih dari najis dan seterusnya. Gitu ya Bu ya. Nah, jika misalnya nanti Ibu ada mendapati apa tadi air sumur dan kemudian ini juga potensi ada najis, ya itu juga jadi bahan perhatian gitu ya. Jadi seperti misalnya apa namanya penggunaan bahan yang halal gitu ya. Tapi kemudian ini misalnya bahan aditif,
kemudian ibu melihat misalnya melebihi standar atau dosis dalam penggunaannya, tetap ini harus dilaporkan Bu ke Komisi Fatwa. Walaupun itu memang bahan halal gitu ya. Secara positif list misalnya itu positif list, tapi ternyata penggunaannya berlebihan sehingga akan menimbulkan apa namanya bahaya bagi kesehatan dan seterusnya. Itu harus dituliskan, disampaikan pada laporan ibu gitu ya, sehingga menjadi bahan pertimbangan pada saat Komisi Fatwa ini bersidang. Gitu ya Bu, termasuk nanti mungkin air sumur tadi dan seterusnya. Itu Bu Andini. Izin Bu, nambah lagi kalau misalnya saya konfirmasi ulang ya Bu ya, Ya, bahwa kalau misalnya ada suatu pertanian kebun sayur gitu ya Bu ya, itu menggunakan pupuk sengaja yang berasal dari kotoran babi, itu nggak masalah, asalkan pada saat penerimaan bahannya itu sudah dicuci segala macam gitu Bu. ya. Jadi untuk pupuk belum sampai ya. Kita nggak usah perlu menelusuri sampai pupuknya. Jadi pupuk yang digunakan atau yang lain itu nggak sampai ke sana, Bu. Jadi kita hanya sampai kepada bahan yang jadi sayurannya. Tapi harus ada ini prosedur pencuciannya, gitu ya, Bu ya. Untuk semua bahan sih sebenarnya seperti itu. Ayam pun demikian. Kan ada darah di ayam gitu ya. Darah itu kan juga najis. Jadi untuk proses pengolahan sebelumnya harus dipastikan sudah ada proses pencucian darah ayam secara eh, apa namanya mencukupi, gitu, memadai, sehingga darah dari ayamnya itu hilang begitu sebelum diolah. Kalau sudah diupayakan, dicuci bersih, kalau ternyata di dalam darah ayamnya tadi ada darahnya, itu dimaafkan. Demikian juga tadi, misalnya sayurnya udah dibersihkan, memang diupayakan, memang betul-betul dibersihkan dari najis. Ya, itu sudah upayanya ya. Kalau misalnya memang masih ada, ya berarti itu dimaafkan. Begitu ya, Bu ya. Yang jelas Baik, harus ada upaya sebelumnya dan Bapak Ibu harus cek prosedurnya ada dan dilaksanakan. Jangan hanya sampai di prosedur saja. Gitu. Seperti baik itu Bu. ya, Bu Andini. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu Lohatut Dilalah, silahkan. Ini kayaknya suaranya ini yang nggak bisa keluar ini. Ada di kolom chat kayak nggak ya? Nanti coba saya. Kenapa Bu? Nggak usah pakai headset kayaknya. Halo, cek Bu, apa Ya, bagus. Cakep nih suaranya. Ya, Bu. Nggak usah pakai headset. Dari ya tadi mohon ya, maaf, terkendala terus. ternyata headsetnya ya. Iya. Jadi izin bertanya Bu, tadi dijelaskan salah satunya adalah terkait dengan bentuk yang tidak boleh menyerupai, mohon maaf, seperti yang tadi disebutkan, ya. Tapi kemudian ada apa tempat penjualan kue yang itu bisa terima berbagai bentuk seperti itu, Bu. Nah, bagaimana kita selaku auditor memastikan nantinya kita tidak kecolongan begitu dengan berbagai permintaan customer yang tidak bisa kita kendalikan. Ibu ini sebagai apa dulu nih? Sebagai Sebagai audit, auditornya, Bu. sebagai auditor mengaudit tempat penjualan ya, jasa penjualan berarti ya. Jasa Bagaimana? penjualan yang auditnya kepada jasa penjualan, Bu, yang Iya, menjual iya, produk yang orang lain. menjual dan sekaligus memproduksi. Oh, yang menjual, jadi yang memproduksi ya, memproduksi produk yang ternyata bentuknya tidak sesuai kriteria. Kita belum sampai ke kriteria produk ini. Saya sudah ke produk, gitu ya. Ya, yang jelas, Bu, kalau misalnya mau disertifikasi halal, itu bentuk, ini nanti saya jelaskan setelah ini aja ya, Bu, daripada nanti meloncat-loncat ya. Bu, itulah Bu It Lohatut ya, untuk terkait produk ini ada di sini. Izin ya Bapak Ibu yang bertanya, saya teruskan dulu daripada nanti meloncat-loncat. Ini terkait pertanyaannya Bu Itlohatun. Jadi ini terkait produk kriteria yang keempat.
Jadi 5D ini maksudnya 5 itu 5 kriteria, D-nya itu yang keempat, D, A, B, C, D, gitu ya, produk. Ketentuan umum terkait produk adalah yang pertama, produknya harus dihasilkan dari bahan halal. Jadi harus dipastikan bahannya itu halal dan diproses sesuai syariat Islam menggunakan peralatan dan fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusinya tidak terkontaminasi bahan yang tidak halal. Ini pasti nih. Kemudian setelah menjadi produk harus dijamin produknya selama persiapan dan pengemasan, penyimpanan, pengangkutannya dipisahkan secara fisik ya dari produk atau materi lain yang tidak halal. Nah, tadi yang pertanyaannya dari Bapak Gumilang nih, ada di sini. Nah, setelah itu produknya yang dihasilkan adalah produk yang aman untuk dikonsumsi. Nah, terkait ini tadi, maka kita harus paham bahwa produknya itu tidak hanya halal tapi juga toyib, harus aman untuk dikonsumsi. Tadi misalnya ada pestisida gitu ya, menggunakan pestisida. Nah, Bapak Ibu harus tuliskan nih, kayaknya resiko untuk adanya residu dari pestisidanya tinggi nih dari proses ini itu juga harus dilaporkan gitu ya. Karena kita tidak hanya mengacu pada yang halal, tapi juga toyib, gitu ya. Tapi juga baik untuk kesehatan. Demikian juga kalau tadi penggunaan bahan tambahan, ada kemudian kontaminasi kotoran dan seterusnya. Nah, terkait produk, Bapak Ibu ada 3 hal yang harus diperhatikan nih. Bapak Ibu harus perhatikan 3 hal. 3 hal itu apa? Yang pertama bentuk produk. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh Bu Itlohatut nih, bentuk produk. Kemudian yang kedua karakteristik atau profil sensori dari produknya. Dan yang ketiga adalah nama produknya. Terkait bentuk produk, Bapak Ibu harus pastikan bentuk produknya tidak menyerupai hewan babi dan anjing. Dan bentuk produknya tidak ada unsur erotis, vulgar, ataupun pornografi. Gitu ya. Kalau yang seperti ini tidak bisa disertifikasi halal. Kalau mau disertifikasi halal ya harus ganti bentuk produk gitu ya. Bentuknya harus dirubah gitu. Termasuk juga nanti kita lihat kemasannya. Setelah itu ada unsur karakteristik atau profil sensori produk. Jadi Bapak Ibu harus pastikan produk itu tidak memiliki kecenderungan apakah itu baunya, rasanya, atau aromanya yang mengarah pada produk haram atau yang telah diharamkan berdasarkan ketetapan fatwa, gitu ya. Misalnya nih minuman ini kok baunya kayak bau Homer gitu ya, ada bau-bau alkohol minuman keras gitu. Padahal nggak ada birnya atau nggak ada Homernya. Itu juga tidak bisa disertifikasi halal. Setelah itu adalah nama produk. Jadi pastikan nama produknya ini tidak bertentangan dengan syariat Islam atau etika kepatutan yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau misalnya ragu-ragu terkait nama produk, Bapak Ibu nanti bisa eh, diskusi atau meminta masukan dari SDM Syariah nanti ya, kalau bertentangan dengan syariat Islam. Tapi yang terkait nama produk ini, Bapak Ibu punya acuannya. Kita punya acuannya yaitu di lampiran B SNI 99.004 tahun 2021 terkait persyaratan umum pangan halal. Di sini sudah dijelaskan bagaimana syarat nama produknya. Jadi nama produk itu tidak boleh ada simbol-simbol kekufuran, tidak boleh ada simbol kemaksiatan atau yang berkonotasi negatif. Contoh yang paling gampang nih ya, ada nama mie setan. Nah, contohnya mie iblis, es pocong, atau gambar atau bentuknya jadi erotis atau porno. Ada misalnya es janda genit dan seterusnya ya. Itu nggak bisa diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan ini ada juga pedomannya, panduannya ya. Misalnya ini ada kata gongsi faca itu masih diperbolehkan. Kemudian ada lontong cap gomek misalnya. Itu nama produk yang sudah familiar dan tidak mengandung bahan haram. Kemudian misalnya pakai selamat Valentine. Nah, selamat Valentine di kemasan luarnya itu masih diperbolehkan, tapi tidak boleh mencantumkan logo halal dalam kemasan tersebut. Kan ini momen-momen tertentu, momentum ya. Seperti itu. Kalau namanya Valentine ya itu yang tidak boleh, coklat Valentine itu yang tidak boleh. Gitu ya, karena ada apa namanya simbol-simbol kekufuran di dalamnya.
Kemudian persyaratan kedua, produknya tidak boleh menggunakan nama hewan atau benda yang diharamkan. Contoh benda yang diharamkan itu Homer. Jadi namanya root beer. Tidak ada birnya, tapi namanya root beer. Atau es krim rasa rum raisin. Rum itu kategori Homer ya Bapak Ibu. Jadi penggunaan rum tidak ada batas toleransinya, tidak boleh digunakan sama sekali. Nah, kalau ini kan es krim rasa rum, nggak ada rumnya, Bu, tapi namanya berkonotasi ada rumnya. Nah, itu juga tidak bisa disertifikasi. Kemudian ada unsur babi atau anjingnya. Contoh misalnya bacon. Bacon itu konotasinya adalah babi panggang atau babi bakar. Nah, itu tidak bisa disertifikasi halal. Yang diperbolehkan bagaimana? Masih ada yang diperbolehkan. Misalnya bakso, bakmi, bakpia, bakwan, bakpao. Nah, ada kata bak yang ini bisa berkonotasi babi, tapi untuk produk-produk, nama-nama produk ini itu sudah familiar di masyarakat dan tidak mengandung bahan haram. Bir peletok. Nah, bir peletok itu ada kata birnya, tapi ini adalah kita sudah tahu ya bersama, ini adalah minuman tradisional yang terdiri dari rempah-rempah yang berasal dari Betawi gitu. Kemudian roti buaya, biskuit beruang. Nah, seperti itu tuh masih diperbolehkan. Jadi ini Bapak Ibu bisa nanti baca kembali ya untuk lampiran ini di SNI ini. Kemudian pastikan bentuk produknya tidak berbentuk babi atau anjing dengan berbagai macam desain ini tidak bisa disertifikasi. Kemudian kemasannya juga harus dilihat, jangan nanti bergambar anjing atau babi sebagai fokus utama. Itu juga tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini misalnya keripik kulit sapi tapi gambarnya seperti babi, ini nggak bisa, harus ganti kemasan. Nah, ini contoh-contohnya, ini bakpao tapi gambarnya kepala babi, ini nastar, nggak ada bahan haramnya tapi gambarnya kepala babi, ini kayak pocong dan seterusnya. Ini eh, bentuk produk yang tidak diperbolehkan atau tidak disertifikasi halal. Nah, terkait pengemasan, ya setelah jadi produk kan akan dikemas ya, Bapak Ibu. Nah, ketentuan terkait produk jika sudah mendapatkan sertifikat halal harus mencantumkan logo atau label halalnya. Jadi kalau Bapak Ibu mengaudit pertama kali, kalau ada di checklist audit itu mencantumkan label halal, berarti itu tidak relevan karena memang masih proses ya. Sertifikasi halalnya masih proses ya, otomatis nggak mungkin ada label di kemasannya, label halalnya, gitu ya. Nah, kemudian harus dipastikan bahan kemasannya tidak terbuat dan mengandung bahan yang tidak halal, gitu ya. Sudah banyak sekarang kemasan yang sudah ada SH-nya, sudah ada sertifikat halal ya. Jadi sudah banyak pilihan sebenarnya para pelaku usaha seperti itu. Nah, ini untuk produk yang dikemas ulang dan repack tadi sudah saya sampaikan. Nah, terkait kemasan pastikan Bapak Ibu desain kemasan apakah itu ada tanda, ada simbol logo, nama dan gambarnya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau tidak bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau misalnya ragu-ragu, ini kira-kira bertentangan dengan syariat Islam atau tidak? Nanti minta masukan ke Bapak Ibu SDM syariahnya, gitu ya. Kemudian pengemasan atau pelabelan yang tadi sudah disampaikan ya ketika regulasi, saya tidak akan mengulang. Nah, terkait hal identifikasi dan mampu telusur, ini juga harus dipastikan oleh Bapak Ibu ketika proses audit. Apa sih sebenarnya ketelusuran? Gitu ya. Ketelusuran itu prinsipnya selalu dapat dibuktikan bahwa produk ini berasal dari bahan yang disetujui dan diproduksi dari tempat yang memenuhi kriteria, fasilitas yang memenuhi kriteria. Jadi Bapak Ibu cek apakah ada pencatatan, ada pengkodean gitu ya, sehingga bisa menjadi jaminan bahwa eh, ada bisa dijamin prinsip ketelusurannya gitu ya. Apakah berupa tanggal masuk, kode produksi, barcode, tanggal produksi dan seterusnya. Ini memberikan jaminan bahwa sudah ada identifikasi dan mampu telusur itu terkait produknya. Bagaimana Bu kalau misalnya ada menerapkan pengkodean, ya pengkodean bahan? Untuk perusahaan yang menerapkan pengkodean bahan, pastikan sudah bisa dijamin bahan dengan kode yang sama itu mempunyai status halal yang sama. Ini biasanya Bapak Ibu ketika mengaudit kosmetik. Nah, kosmetik itu biasanya banyak bahan-bahan yang rahasia, ya.
Sehingga itu dibuat kode-kode. Oleh R&D biasanya dibuat kode-kode. Nanti Bapak Ibu bisa nanti minta akses untuk kode-kode bahan tersebut. Supaya bisa diketahui kode ini dari apa. Memang pada saat penulisan manual SJPH ya tetap dituliskan kodenya. Nanti kodenya itu hanya diberikan kepada auditor halal yang mengaudit. Itu. Kemudian harus dijamin tadi ya ketelusuran informasi. Jadi artinya perusahaan itu mempunyai pencatatan yang jelas mulai dari bahan sampai distribusi produknya itu ada pencatatan sehingga bisa ditelusuri. Nah, terkait penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Bentar saya nyalakan lampu dulu. Nah, untuk kriteria produk yang tidak memenuhi kriteria, untuk produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Sekarang yang ini saya tanyakan, kalau misalnya kita sudah menerapkan SJPH, gitu ya, apakah masih ada potensi, Bapak Ibu, terjadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal? Masih adakah potensi terjadi atau terproduksinya produk yang tidak memenuhi kriteria halal? Bagaimana? Masih adakah potensi terjadi produk yang gagal halal? Kemungkinan masih ada, Bu. Masih ada ya Pak Irsad. Gimana nih ceritanya? Bagaimana? Bisa dijelaskan Pak Irsad? Eh, Terkadang apa namanya bahan atau produk yang terinput di manual SJPH barangkali, oh kalau produk ya, kalau bahan kemungkinan ada sih, Bu. Kalau produk sekarang langsung ke website si halal gitu. Ya, maksudnya ini suatu perusahaan nih, Bapak Ibu jadi perusahaan nih, kemudian sudah menerapkan SJPH. Kira-kira masih adakah potensi terjadinya produk, Bapak Ibu menghasilkan produk yang gagal halal atau yang tidak sesuai kriteria halal? Saya biasanya membahasakan gagal halal. Bisa saja terjadi. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi ya, Nggih, meskipun itu kecil kemungkinannya kan begitu. nggih. Nah, kira-kira kenapa nih? Contoh-contoh aja, simulasi aja. Mungkin Atau kalau dari berandai-andai. saya, nggih, Bu, berandai-andai ini, Bu, nggih. Mm-mm. Ketika misalnya dalam pemantauan pengawalan proses produk halal di suatu perusahaan, itu kan kadang ada yang luput juga, tuh, Bu. Mm-mm. Sedikit sekali. Itu sih kalau dari saya, Bu. Ada Oke. ada pantauan yang kadang luput, Mm-mm. Ya, mungkin itu SOP-nya sih. tidak dijalankan dengan benar gitu ya. Nggih, nggih. Mungkin juga ada human error. Nah, ada pegawai baru yang nggak paham, belum disosialisasi. Contoh, misalnya, saya contohkan yang gampang saja ya. Ada eh, SPPG nih, SPPG yang lagi marak ya, SPPG itu kemudian menerima minyak dari supplier. Nah, ternyata suppliernya ini mengirimkan minyak yang ternyata bukan pesanan SPPG tersebut. Nah, harusnya kan minyak ini ternyata minyaknya setelah ditelusuri bukan minyak yang halal gitu ya. Tidak ada sertifikat halalnya, kemudian ditelusuri juga ini bisa terindikasi minyak yang ada bahan haramnya, kan gitu misalnya ini ya. Kemudian minyaknya ini harusnya kan secara prosedur harus di hold, harus dikarantina, kemudian diretur ke suppliernya, kan begitu. Nah tapi ternyata human error nih, karena terlalu lama tidak diretur, minyaknya dipakai oleh bagian dapur untuk menggoreng ayam. Nah, bisa jadi seperti itu saya. Padahal ini sudah ada SOP, sudah ada ketentuan pengawasan, sudah SJPH sudah dilaksanakan. Nah, kalau seperti ini, ayam yang dihasilkan dari menggoreng minyak tadi, apakah bisa diklaim sebagai produk halal? Tidak. Jadi mutan najis kan ya? Tidak ya? Nah, mutan Ya, tidak. najisnya ini sudah meresap di ayamnya, tidak Ya. bisa dipisahkan dari najisnya kan? Jadi ayam gorengnya itu tidak bisa diklaim sebagai produk halal. Meskipun SPPG-nya sudah
mendapatkan sertifikat halal. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap produk yang demikian? Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya dihindari ya, dihindari untuk terjadi. Jika demikian terjadinya, maka produk ini tidak boleh dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Harus ditangani secara benar. Seperti itu. Bagaimana cara penanganannya? Ini sudah ada ketentuannya, Bapak Ibu. Jadi kalau secara definisi, produk yang tidak memenuhi kriteria halal adalah produk yang sudah disertifikasi tapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria atau dari fasilitas yang tidak memenuhi kriteria. Atau fasilitasnya misalnya gilingannya ternyata ada kontaminasi seperti itu. Nah, kalau sudah demikian, Bapak Ibu, yang harus dilakukan adalah dilakukan penarikan untuk mencegah produk masuk ke dalam rantai PPH. Jadi, supaya tidak mengkontaminasi produk yang lain. Kemudian harus dilakukan pengendalian, termasuk di dalamnya dilakukan pengamanan dan pengawasan yang ketat. Nah, terkait produk ini, apa yang harus dilakukan jika sudah dijual, maka harus ditarik dari pasaran. Oleh karena itu, tadi disampaikan sebelum ini ya, sebelum slide ini harus ada sistem ketelusuran. Artinya, harus ada barcode-nya, harus ada kode produksinya, sehingga jika terjadi hal yang demikian, yang ditarik itu adalah produk yang bermasalah saja, tidak semua produk gitu ya. Nah, setelah ditarik, apa yang harus dilakukan setelah dipisahkan? Maka produk yang seperti ini, yang gagal halal ini tidak boleh direproses, tidak boleh di-rework. Misalnya dibuat ayam suwir, itu nggak bisa, tidak diperbolehkan. Di downgrade, misalnya dijual murah gitu ya, atau dijual curah, dan juga tidak boleh direformulasi. Nah, kemudian tidak boleh diklaim sebagai produk halal, harus diberi keterangan produk tidak halal, gitu ya. Nah, jika misalnya tidak bisa dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal karena ketakutan atau tidak bisa menjamin gitu ya, dijual atau dibeli oleh konsumen yang misalnya non-Muslim, maka produk ini harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Saya pernah mendapati ya pelaku usaha, ini kan sudah jelas ya penanganannya ya Bapak Ibu, tidak boleh direproses, di-downgrade atau direformulasi untuk produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Tetapi ketika saya lihat SOP-nya, pelaku usaha itu masih ada flowchart-nya. Kan kalau ada flowchart, ada tanda yang segi empat begini, itu kan pilihan gitu ya. Nah, ketika saya baca itu ketika produk ini tidak sesuai standar halal itu direproses. Nah, itu kan salah besar gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu harus jeli situ. Jangan sampai ini terjadi. Nah, oleh karena itu perlu ada SOP penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. Dan kemudian SOP ini diimplementasikan harus terdokumentasi dengan baik oleh pihak perusahaan. Karena kemungkinan ini walaupun kecil tapi bisa terjadi. Gitu ya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk terkait produk luar negeri yang tadi banyak yang menanggapi terkait produk luar negeri ya, ini ada persyaratan terkait produk luar negeri sesuai Kepkaban bahwa produk dari luar negeri yang masuk dan beredar di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Permohonan sertifikasi halal itu bisa diajukan oleh importirnya atau perwakilan resminya. Kalau misalnya memang mereka sudah ada sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerjasama atau sudah ada MRA dengan BPJPH, maka sebelum diedarkan harus diregistrasi. Setelah muncul sertifikat registrasinya baru boleh diedarkan di Indonesia. Nah, jika memang lembaga halal luar negerinya belum MRA dengan BPJPH, maka sertifikasi produknya bisa dilakukan di Indonesia. Didaftarkan di BPJPH, nanti mengikuti alur yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu misalnya mau ada produk impor yang disertifikasi di BPJPH, nanti menggunakan misalnya menunjuk LPH Bapak Ibu, nah Bapak Ibu bisa nanti mengaudit ke luar negeri. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk sertifikat registrasi ya. Kalau sudah diregistrasikan akan muncul seperti ini. Sertifikat registrasi, sertifikat halal luar negeri. Ini dari Polandia. Oke, sekarang setelah produk
Kita sampai ke pemantauan dan evaluasi kriteria yang terakhir. Alhamdulillah ya. Masih capek? Masih capek. Sudah capek Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat Bu, lanjut Bu. Semangat ya. Ayo, Oke. ayo. Sebelum sampai ke pemantauan dan evaluasi, saya buka ini pertanyaan dulu. Ada yang bertanya? Atau saya di kolom chat saya bacakan dulu ya. Sebentar, saya stop share dulu deh biar kelihatan pertanyaannya. Tadi sampai di batasnya Bu Ratu. Bu Ratu di mana? Bu Ratu, Bu Aditya. Nah, ini ya Bu Ratu. Izin bertanya, semisal ada restoran mau mengurus sertifikat halal, lalu ada produk titipan dari warga sekitar seperti jamu, kerupuk, dan lainnya. Apakah wajib ber-SH? Dan apabila tidak ber-SH, dapat mempengaruhi pengajuan sertifikat halal restoran tersebut? Iya, betul. Jadi Bapak Ibu ketika akan mengaudit restoran, Bapak Ibu cek apakah ada menu titipan atau menu konsinyasi yang dijual juga. Jadi kalau misalnya restoran itu kan biasanya jual es krim ya, yang paling banyak. Es krim atau minuman soft drink yang kemudian ditaruh di dalam kulkasnya gitu ya. Itu juga harus masuk ke dalam daftar bahan. Kalau masuk dalam daftar bahan ya ketentuannya akan sama dengan bahan yang lain. Harus bersertifikat halal jika memang bahan tersebut masuk kategori wajib bersertifikat halal. Dia termasuk ini. Ya, nanti dicek aja kerupuk, kerupuk masuk tuh. Jadi kalau misalnya nih produk sekitar ya sambil mendorong lah ya, mendorong produk UMKM untuk juga mendapatkan atau mendaftarkan sertifikat halal dari produknya. Ya, jadi pelaku usaha bisa nanti sambil mendorong. Ini kalau mau memasok ke restoran saya, karena restoran saya mau sertifikasi halal, ya tolong sertifikat halal dulu nih produknya supaya saya tidak terkendala kan gitu. Sertifikat halal restoran saya itu. Seperti itu ya, Bu Ratu ya. Kemudian Bu Lilis, jika PU menggunakan pewarna makanan dengan merek tertentu di mana sertifikat halalnya sedang masa perpanjangan. Untuk memenuhi kriteria bahan, maka apa yang harus dilakukan auditor? Rekomendasi mengganti merek dahulu atau bagaimana? Bu, sertifikat halal kan sudah berlaku selamanya, tidak ada perpanjangan lagi. Kecuali ada pembaharuan ya, ada perubahan komposisi bahan dan PPH. Itu Bu Lilis ya. Kalau misalnya ini mungkin konteksnya adalah baru mau mendaftarkan sertifikat halal. Nah, ini baru mungkin ya. Nanti dipastikan aja sudah ada STTD-nya atau belum. Ya, STTD itu surat tanda terima dokumen. Tapi kalau lebih aman sih sebenarnya sudah ada sertifikat halal yang terbit ya. Kalau dalam proses sih masih ragu-ragu nih kita. Itu. Ya, lebih baik ya ganti bahan yang sudah ber-SH. Kemudian Pak Hadi Budiman, apabila pengajuan halal sedang dalam proses sertifikasi halal, apakah pelaku usaha tetap bisa beroperasi atau disarankan menunggu hasil sertifikasi halal keluar? Ya, tetap bisa beroperasi, tapi tidak boleh mencantumkan label halal. Gitu ya. Tadi kan ketentuannya label halal itu dicantumkan jika sudah mendapatkan sertifikat halal. Itu ya tetap boleh beroperasi, tapi tidak boleh mencantumkan label halal. Kalau sudah dapat sertifikat halal, nanti dicantumkan di label di kemasannya, gitu. Untuk SJPH sesi 2, apakah sudah bisa absen? Sudah Pak Hadi, silakan absen ya Bapak Ibu. Absen untuk sesi yang kedua, jangan sampai terlewat karena kalau sudah selesai materi, eh, absensi akan otomatis tertutup. Bu Nurwulan, jika bahan yang digunakan berbagai merek, satu jenis bahan, sertifikat bahan mana yang harus dimasukkan? Semuanya. Jadi kalau misalnya eh, minyak goreng dengan dua produsen, ya itu semua harus dimasukkan dalam daftar bahan. Dan Bapak Ibu harus memverifikasi untuk bahan yang dimasukkan, apakah itu eh, satu jenis dengan dua merek, ya harus diverifikasi sertifikat halalnya valid ataukah tidak. Pak Gumilang, perusahaan A. Ini tadi sudah ditanyakan ya? Ini sudah ditanyakan. Kemudian Bu It Lohatut,
Barangkali nanti, oke ya tadi ya. Bagaimana jika usaha kue atau puding dengan terima request bentuk-bentuk? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa bentuk, oh ini requestnya tidak akan menyerupai babi atau anjing? Ya, nggak bisa ya, Bu. Jadi harus ditetapkan oleh pelaku usahanya. Pelaku usaha kan punya komitmen. Tadi kan nomor satu ya. Pelaku usaha harus punya komitmen untuk kriteria satu, komitmen dan tanggung jawab. Di situ kan sudah jelas disebutkan bahwa hanya memproduksi produk yang halal sesuai dengan sertifikasi. Nah, kalau yang sesuai dengan sertifikasi ya bentuknya harus sesuai dengan kriteria keempat produk bentuknya. Kalau misalnya ada request bentuk yang tidak sesuai kriteria, ya jangan diterima, tidak boleh diterima. Itu tanggung jawabnya pelaku usaha nanti. Tapi pada saat ibu nanti mengaudit ya harus disampaikan, gitu ya. Seperti itu. Kan sudah menandatangani apa sudah menyusun dan menandatangani kebijakan halal ya pelaku usahanya harus konsisten dengan itu. Jangan sampai mereka hanya berkomitmen pada saat sertifikasi saja. Setelah sertifikasi tidak dilaksanakan secara konsisten. Nah, ini jadi masalah. Bu Reski, bagaimana jika di rumah makan atau kafe penyajian dan minumannya menggunakan wadah bentuk vulgar? Ya, itu termasuk kemasan ya. Kalau di SPPG ompreng itu jadi kemasan. Ya, kalau misalnya ini wadah ya juga itu kemasan. Ya, tidak bisa diterima. Ya, harus diganti wadahnya, Bu. Kemudian Bu Nurbulan, untuk hotdog dan hamburger bagaimana ya? Dognya ini ya. Dognya ini anjing ya, berupa hewan yang diharamkan, tidak boleh. Dan nama-nama yang serupa Bu iya, kalau yang di mall dan ini nggak bisa ya, disertifikasi halal. Kalau secara substansi, produknya halal, tapi tidak bisa disertifikasi halal, seperti itu. Ya, kalau misalnya ada bentuk-bentuk nama, ya secara substansi, bahan, proses mungkin bisa halal. Tapi kalau untuk sertifikasi halal tidak bisa diterima. Kecuali mau ganti nama atau ganti bentuk. Ada rekan saya menemukan produk wine kopi. Wah, ini wine ini ya, nggak bisa ini. Dan diajukan sertifikasi halal lolos. Meski prosesnya lama. Kopi wine dengan proses fermentasi dapat dinyatakan halal. Apakah metode serupa boleh diterapkan pada produk lain? Kok bisa ini, Pak? Bu Esti ya? Wine. Wine itu kan konotasinya Homer ya. Nah, ini saya tidak paham ini. Kenapa kok bisa lolos? Bu Ananda, izin bertanya, saya ingin bertanya terkait profesional judgment auditor. Iya, misalnya di lapangan ditemukan kondisi yang secara regulasi tidak tertulis eksplisit secara sebagai pelanggaran, tetapi secara kehati-hatian halal masih menimbulkan subhat. Contoh bahan penolong tidak mengandung unsur haram, namun supplier tidak mampu menunjukkan asal-usul detailnya secara konsisten. Dalam situasi abu-abu seperti ini, sejauh mana auditor boleh menggunakan profesional judgment dan kapan auditor harus berhenti pada bukti objektif saja? eh Kalau seperti ini ya, jadi Bapak Ibu kan punya back, apa keilmuan ya, sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau misalnya itu memang dirasa kritis, ya laporkan saja gitu ya. Memang halal, tapi ternyata ini bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik seperti itu. Itu secara profesional judgment boleh disampaikan gitu ya, secara objektif tentunya. Gitu ya, Bu ya. Saya tidak punya contoh nih. Contoh yang lain. Mungkin nanti Mas Agam punya pengalaman ya terkait di luar negeri dan seterusnya untuk kasus-kasus yang seperti ini. Bu Ananda ya bisa ditanyakan kembali. Lebih lebih pas nanti kalau ada contohnya, contoh kasusnya. Bu Santi, bagaimana untuk catering akikoh dan kambingnya yang menyembeli sendiri? Iya, ini nanti juga akan diaudit untuk proses penyembelihannya. Ya, untuk catering yang memang menyembeli sendiri. Jadi ada proses audit, proses penyembelihan, gitu ya, sampai sampai ke penyajiannya. Itu jadi PPH-nya meliputi penyembelihan, penyediaan bahan itu maksudnya penyediaan kambingnya, kemudian proses pengolahan itu mulai dari penyembelihan sampai ke penyajian, pengemasan dan penyajian. Itu akan
Audit, Bu, semuanya gitu. Kalau memang mereka menyembeli sendiri. Begitu ya Bu Santi ya. Pak Arif Sabat, silakan sebelum Ya, kita terima ke kasih kriteria Bu Dewi selanjutnya. untuk kesekian Ya. kalinya pertanyaan singkat. Bagaimana dengan jasa penggilingan daging itu, Bu? Kan rata-rata penjual bakso atau mungkin rumahan itu kan menggiling ke sana, giling daging gitu. Itu bagaimana untuk proses auditnya? Karena kan itu pasti campur-campur itu. Alatnya dia satu tapi dia campur-campur. Itu bagaimana? Terima kasih. Penggilingan dagingnya campur-campur nggak boleh, Pak. Ini titik kritis tinggi. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengaudit, kalau ada bahan daging giling harus dipastikan penggilingannya bagaimana. Itu ya. Karena penggilingan daging, kalau bisa, kalau Bapak misalnya mengaudit bakso gitu ya, bakso ya harus punya penggilingan sendiri gitu. Kalau misalnya tidak, kalau di tempat saya di Malang gitu ya, itu ada komunitas yang kemudian mereka punya penggilingan sendiri untuk komunitasnya. Jadi bisa menjamin bahwa yang digiling itu hanya yang daging halal saja gitu, Pak. Karena ini titik kritis tinggi nih, Pak. Eh, Pernah teman saya itu bercerita gitu ya, dia kerjanya di lab itu meneliti atau menganalisa ya untuk penggilingan daging di pasar. Itu ternyata sebagian besar itu positif itu. Itu, Pak, positif terkontam DNA babi gitu ya. Beli Karena juga ya. di pasar, terutama pasar-pasar yang memang ada menjual daging babi juga. Oke, oke. Oke. Gitu ya Pak Arif ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Pak Tito, silakan Pak Tito, penyelia halal kita. Iya, Ibu singkat. Bu, Iya, kalau kasusnya pemilik bakery non-Muslim, Bu, apa yang harus dilakukan oleh auditor, Bu? ya kan tidak apa-apa kalau non-Muslim. Kan ketentuannya yang Muslim itu adalah penyelia halalnya. Kalau Oke. mereka non-Muslim ya kita pastikan nih tempat produksinya udah terpisah nih dari dapur mereka. Ya, itu yang paling ini strict di PPH ini berarti ya. Jangan sampai eh, apa namanya tercampur dengan dapur dari Mm-mm. pemilik itu. Kalau Dapurnya untuk bersama. ini, Bu, kontak dengan produk nggak masalah, Bu. Maksudnya? Kita kan nggak tahu nih, Bu, habit non-Muslim ini di rumah. Mm-mm. Dia punya ruko sendiri nih.